Nah, di saat itu pas saya ngeliat mecin, dia yang lagi narik-narik tanah ke atas. Saya buru-buru lari, saya pegang kakinya. Nah, ini yang buat saya nggak nyaman di posisi itu. Pas saya megang kakinya dia, di depan saya berbulu hitam gede. Barulah nama itu muncul dari si Holid yang bernama si none Belanda itu namanya Helen. Kalau saya kan belum tahu ini namanya. Dari si Holid ini namanya Helen gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Narasumber gue pada malam kali ini mempunyai cerita horor nih ketika melakukan pendakiannya di Gunung Cermai. Itu pada tahun 1995. Helen namanya, sosok perempuan keturunan Belanda ini menyukai salah satu teman pendakiannya Bang Imam nih. Untuk lebih jelasnya dan untuk lebih singkatnya nanti nih kita sapa-sapa aja nih narasumber gua pada malam kali ini. Selamat malam Bang Imam. Malam Bang. Apa kabar nih Bang? Baik Bang. Selamat dulu kita Bang. Iya. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Oke, ini pendakian di tahun 95 Bang? Tahun 95. Itu pada saat itu usia berapa tuh Bang kalau boleh tahu? Saya waktu itu masih SMP kalau nggak salah. SMP? Udah naik gunung Bang? Udah naik gunung. Teman-teman tuh masih ada yang SMA. Ya SMA lah barang kelas 3, kelas 2 SMA saat itu. Oke nih Bang, di pendakian Gunung Cermai pada saat itu kan sempet kenal sama perempuan Helen. Itu Helen itu tahu nggak sih Bang sejarahnya kayak gimana? Kalau nggak salah dari cerita orang-orang penduduk nih, pas sudah saya cerita-cerita nih. Ini Helen satu keluarga nih. Itu dalam masa penjajahan saat dulu. Oke. Nah, ada penjajahan itu dikejar-kejar oleh pejuang-pejuang Indonesia gitu. Dilari ke atas nih. Lari ke atas Gunung Cermai? Lari ke atas Gunung Cermai. Oke. Gitu. Nah, terjadilah kalau nggak salah banyak terjadi orang-orang Belanda nih. Jadi cari-cari sama penduduk mungkin kan. Wah, kisahnya panjang sih Mas. Kalau misalkan dari awalnya itu, apa saya mau cerita dari awalnya nih? Oke, nanti aja Bang ya. Kita cerita dari awal ya. Iya. Oke, namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih, Bang Imam, bisa diceritain dari awal kejadian kayak gimana tuh, Bang? Ya, kejadian sih gini. Awal sebelum kita mau naik pendakian itu kan, malam-malam itu kita lagi pada ngumpul-ngumpul nih sama teman-teman semuanya. Ya namanya kita dulu masih muda, main gaple lah. Main gaple, Bang. Main gaple. Biasa di saung tuh ya? Ya, itu main gaple di belakang rumah, di depan anak lagi pada ngumpul semua gitu. Nah, nama Helen ini kejadian tuh di awal itu terjadinya. Dibecandain, main bercanda. Berarti sebelum naik ke atas udah ada omongan Helen duluan? Iya. Nah, di situ saya yang main tuh ada lagi nama teman saya namanya Sarip, dipanggilan nama Belek, Mecin sendiri. Terus kalau nggak salah Uli atau Burik lah situ. Itu semua anak-anak masih pada rame sih, lagi pada ngumpul semuanya. Nah, si Mecin ini punya pacar namanya Iin. Gitu kan. Nah, ini tuh diledekin tuh sama si Mecin. Helen gitu. Helen gitu. Oke, iya. Kan. Nah, kita anak-anak namanya main gaple mah cek-cek aja lah gitu, main aja. Sehabis itu jeda sehari 2 hari baru kita ada pemikiran kita naik gunung yuk. Itu lagi iseng. Kalau nggak salah hari itu hari Selasa atau hari Rebo lah, saya lupa lah gitu kan. Nah, pas jeda 2 hari kita mau mengadakan pendakian naik gunung, itu kan dadakan.
Udah besok kita naik deh gitu kan. Kita naik kalau nggak salah di hari Kamis kita berangkat malam. Diantar pakai mobil box sama pamannya si Mecin ini. Pakai mobil box. Masuk ke kalau nggak salah ke Kampung Rambutan kalau nggak salah. Ke Pulau Gadung. Nah, dari Pulau Gadung itu sambil masih bercanda gitu. Habis dari Pulau Gadung yang saya tahu udah masuk ke itu, anggaplah kita nyampe lah, saya lupa lagi saat itu tuh. Kita nyampe datangnya kalau nggak salah pagi, ya nggak pagi sih, siang lah, yang sekitar jam 11-an, jam 10-an loh. Kita jalan dari Linggarjati naik ke atas menuju base camp. Berarti jalurnya Linggarjati nih Bang ya? Lagi Linggarjati dari situ. Udah dari Linggarjati kita istirahat, kita makan-makan dulu, terus kita bikin strategi untuk berangkat jam 5 ataupun jam 4 sore. Jadi tuh pas kita di base camp, kita cuma nyediain tas itu kalau nggak salah 3 Bang. Yaitu tas untuk yang 2 carrier itu untuk air isinya. Yang 1 carrier itu untuk makanan. Oh, logistik 1, air 2 berarti ya? Iya. Dan kita prepare itu kalau nggak salah kita mau berangkat jam 5 sore. Gitu. Nah, akhirnya pas udah mulai lihat jam, oke nih, udah jam 5 sore kita udah mulai jalan gitu kan. Nyampe lah kalau nggak salah tuh yang saya ingat sih kalau itu namanya Kuburan Kuda ya. Saya ingat baru jadi pos registrasi ada petugasnya apa gimana? Ada, itu di bawah base camp. Oh, berarti sempat ngelapor dulu ya? Ngelapor. Itu kalau nggak salah pas ngelapor itu kalau nggak salah ya. Yeah. Ada di pagi itu yang ngurusin kalau nggak salah si Omen sama si Burik, kita nggak tahu nih. Dia ngelapor gimana dan pembayaran berapa kita nggak tahu. Kita cuma tahu duduk di warung, kita istirahat, kita makan, kita repair semuanya barang-barang. Nah, mereka tuh yang ngurus registrasi semuanya, gitu ya. Registrasinya. Okay. Ya wes, mereka udah selesai, kita udah siap gitu. Ya udah kita berangkat itu. Di perjalanan sih ya bercanda. Saya nggak tahu saat itu tuh di perjalanan yang saya tahu kok ingatnya tuh hutan pinus aja lah. Oke. Ya kan, di hutan pinus terus jalan, ketemu kata anak-anak, Mam, namanya saya masih SMP Bang dulu Bang. Paling kecil berarti? Paling kecil. Oh, saat itu. Iya. Disuruh-suruh terus kayaknya tuh ya? Enggak sih untungnya. Enggak. Untung malah kita diamanin gitu kan. Atau suruh dilatih. Iya. Terus, Mam nih di depan namanya itu Kuburan Kuda, gitu kan. Ini jalannya nanjak nih, gitu kan. Gue bilang lu jangan nakut-nakutin lo. Iya nanjak nih jalannya nih, gitu kan. Udah lihat aja lah, gitu kan. Dia jalan tuh, anak bercanda aja lah. Nah itu di Kuburan Kuda kalau nggak salah saya udah mau malam, emang udah malam lah, gitu kan. Udah malam itu sekitar jam 7-an, jam 7:30-an lah. Kalau nggak salah dari perjalanan itu, karena anak-anak kan jalannya juga kadang slow, kadang cepet kan. Kita makan dulu, gitu. Makan Indomie, udahlah kita rame-rame semua makan. Kita udah siap, ternyata memang saya lihat tuh jalannya nanjak. Oke. Gitu kan, jalan nanjak gitu. Saya bilang, aduh nanjak lagi jalannya nih, gitu kan. Ternyata si Burik itu ngebuka jalur lagi, dia muter ke kanan tuh. Oke. Biar nggak terlalu nanjak. Nggak terlalu nanjak, nah. Pendakian di tahun 95 itu sempet bawa senter Bang berarti? Sempat center. Center berapa banyak bawanya itu? Center kalau nggak salah 1, 2, 3. Sekitar ada 4, ada 5 lah saya tahu. Oke. Center yang paling gede itu center yang saya bawa saat itu. Center paling gede lah, paling terang saat itu tuh. Nah, habis makan anak nih semuanya nih. Habis makan anak-anak semuanya. Keadaan di sana saat itu antara yang naik itu antara banyak dan antara juga jarang sih. Oke. Bukan waktu dulu sih, saat itu yang saya tahu kita berpapasan. Cuman saya nggak pernah ngeliat di belakang saya untuk nyusul saya tuh nggak ada. Nyusul tim kita tuh nggak ada. Oke, lebih banyak yang turun berarti Lebih banyak yang turun berpapasannya dibandingkan yang naik gitu. Nah, sehabis kita makan, si Burik mengambil jalur baru. Anak-anak ada yang nanjak, saya ngambil ke kanan, tapi tetap aja sih Mas nanjak-nanjak juga ternyata. Sama aja. Cuma bedanya satu begini, satu ada begini muternya. Iya. Terus saya bilang, lu mah percuma, bukan juga nanjak-nanjak juga, saya bilang gitu. Karena itu kondisi udah malam, nggak tahu tuh kita lewatin pos berapa, lanjut aja karena rencana kita tuh mau naik langsung turun. Oke. Gitu.
Cuman yang saya tahu si Omen ini nih selalu ngelempar air di posisi. Mungkin yang tahu nih apal nih pos 1, pos 2, pos 3 sampai pos 9 kan. Mungkin yang apal yang tahu nih. Dia selalu ngelempar tuh air situ, ngelempar air. Itu buat apa Bang dilempar kayak gitu? Itu persediaan kita untuk pulang sih Mas niatnya. Jadi kalau misalkan kita pulang, kita sudah ada stok air di berapa pos sama di berapa meter jalan. Tapi tepatnya diingetin gitu ya? Tepatnya diingetin. Gitu. Nah kalau di pos itu, mungkin yang Omen yang tahu itu pos berapa, itu dia selalu nyimpen regen sana. Nah untuk berapa jarak per meternya, dia selalu ngelempar air itu, air ukuran yang 1 liter lah, nggak salah. Dia lempar situ. Ada 2 liter, ada 1 liter. Nah udah gitu. Nah habis dari situ, karena itu malam, mungkin hanya Omen aja yang tahu itu taruh airnya di mana, di pos berapa. Kita bablas aja nih air nih, jalannya. Nah seingat saya sih, karena saya waktu itu masih kecil ya Mas, anak-anak kadang nanya gini nih, itu ada air terjun, ada suara air gitu kan. Nah terus kata si Omen, itu ada air, kita isi air ulang aja yuk buat persiapan air gitu kan. Yaudah gitu, ini siapa yang mau turun gitu kan. Nah anak-anak pada diem aja tuh semuanya tuh, mungkin karena malam pada takut kali ya. Mager juga Bang ya. Takut tuh. Itu kalau nggak salah sih kita udah jam 11, jam setengah 12-an lah gitu. Nah itu posisi saya nggak tahu ada di mana, saya nggak tahu itu karena itu malam. Cuman sepengetahuan saya pas saya turun sama saya naik gitu, kayaknya jalan itu nggak pernah dilewatin. Beda berarti jalurnya? Beda jalur gitu. Karena saat yang saya malam itu jalurnya memang saya ngerangkak. Gitu, nggak jalan setapak, ngerangkak. Nah, ternyata pas saya turun kemarin tuh, nggak ada jalur situ, kagak ada. Pas turun jalurnya ya normal. Beda lagi jalurnya, jalur jalan, nggak jalur nanjak kayak gitu. Nah, udah kayak gitu. Cerita yang air tadi ya, air itu diturun lah tuh si Burik, ada 2 orang kalau salah saya lupa saat itu si Burik sama siapa, bawa Drigen sama bawa Drigen aja sih ngambil isi air. Nah saya nggak tahu, saya akhirnya di situ tidur, anak-anak juga banyak yang tidur, ada yang istirahat. Tiba-tiba si Burik naik lagi, nggak ada airnya doang ngedengeran, tapi airnya kagak ada air gitu. Ya udah kayak gitu. Duduk sebentar, kata versinya Burik nih, versi anak-anak gitu. Karena saya masih tidur kan, tadi bangunin. Pasti bangunin tuh rasanya udah menggigil banget tuh Mas. Udah menggigil, dingin banget lah gitu kan gitu. Nah, udah nih mau jalan gitu. Ya udah jalan. Nah, kita naik lagi tuh jalurnya yang saya bilang tadi, ngerangkak itu naiknya. Jalan malam. Saya ingat tuh kalau nggak salah subuh jam 3:30 gitu. Subuh jam 3:30 saya ingat itu. Anak-anak tetap masih jalan pelan-pelan. Nah keadaan itu benar-benar kita saling pegangan saat itu. Kalau nggak salah kita ngiket tali rapia lah saat itu dari setiap badan tuh, diiketin satu-satu itu kan supaya nggak kehilangan mungkin kan. Oke, berarti satu sini depan satu gitu. Tali rapia itu. Nah yang lucunya ini kan kalau satu berhenti, yang belakang nabrak semua Mas. Oh iya. Gitu kan. Ya udahlah, anak ketawa aja lah. Ada apaan di depan gitu. Enggak ada apa-apaan, cuma lihat jalur doang. Bener kan di jalurnya nih gitu kan. Di perjalanan dari awal sampai ke puncak Bayangan itu ataupun Pengasingan tadi, itu anak-anak mah semuanya bercanda semua Mas. Have fun aja berarti. Have fun, ketawa aja semuanya. Nah, ngerokok pas-pus, Indomie krauk aja kan gitu kan. Udahlah, kalau saya bilang nih anak-anak nggak ada bodongnya kali ya, nggak ada capeknya. Banyak jalan. Nah, jam 4 subuh, kalau nggak salah kita bentar lagi nyampe nih. Saya tanya nih sama Men, masih jauh nggak sih? Bentar lagi tuh depan lagi puncak. Cuma saya ngerasain nggak nyampe nih. Gitu. Terus saya bilang lagi ya anak-anak, enakan di rumah ya gitu kan. Kenapa ya? Banyak nasi uduk gitu. Iya, kalau jam segitu ya, udah pada buka warung nasi uduk ya. Ada yang lagi gitu. Kalau di Tanah Abang anak-anak biasa sering makan nasi ponggol namanya. Oh, nasi ponggol. Nasi ponggol gitu kan. Nasi ponggol tuh kita main sana nih, martabak sekalian kata gitu kan, bercanda anak-anak tuh. Udah kocak-kocakan aja lah di situ. Tiba-tiba saya nggak ngeh, emang keadaan udah mulai terang. Nyampe lah ke Pengasingan tadi tuh. Kalau nggak salah itu jam 5:30, jam 6, 5:30 lah kalau nggak salah. Pada jam 5, 5:30 lah. Gitu, istirahat sebentar gitu kan, terus nggak lama-lama juga langsung naik lagi ke puncak.
Saya juga di situ saya pikir, ini bener nggak men udah nyampe? Udah tuh bentar lagi nyampe kok gitu kan. Masih lama nggak? Enggak, sebentar lagi gitu. Kalau saya dekat sama Omen nih, gitu. Tapi si Omen ini sebelumnya udah pernah naik bang? Udah sering ya? Udah sering. Jadi istilah kata kalau sekarang mah ketua gengnya lah gitu kan. Oke, iya. Yang Leadernya megang- lah ya? Iya, leadernya ada dua nih, si Burik sama si Omen ini, dua orang ini. Dia selalu bikin selalu mentornya semua. Dia tuh yang megang semuanya situ. Ya udah, pas lihat oh iya alhamdulillah nyampe juga. Gue pikir bohong lagi nih orang gitu kan. Ya udah, akhirnya nyampe sampai atas. Ya benar-benar mungkin anak-anak merasa puas, akhirnya nyampe juga kan. Di perjalanan kita gelap-gelapan gitu. Ya udah, kita foto-foto, ketawa-ketawa, ya pada umumnya kita bercanda lah gitu kan. Nah, situasi di puncak pada saat itu rame nggak bang? Kalau rame, nggak rame sih bang. Cuman kalau saya lihat pas di puncaknya, saya lihat dari ujung ke sana, arah sana tuh mungkin dari jalur mana, memang ada yang naik. Cuman pas saya di situ saat itu, kalau nggak salah, ada pas di atas nyampe, ada yang mau turun itu baru satu. Seingatnya cuman ada dua lah. Seingat saya lah, Dua rombongan dua ya? rombongan plus sama rombongan saya kita tiga ya. Iya. Gitu. Yang pertama dia mau turun, yang pertama lagi ada di sana. Gitu. Nah, ya wis kalau kayak gitu nggak lama juga anak-anak juga di puncak gitu, cuma moto-moto ngambil lah Edelweiss nih ceritanya nih di sana. Ada ngambil Edelweiss di sana. Nah, saya lagi sibuk-sibuk ngambil Edelweiss tadi gitu. Tiba-tiba saya nggak dengar suara teriakan dari nggak tahu itu Burik nggak tahu Omen lah gitu. Si Mecin ini gitu. Si Mecin ini ngambil Edelweiss deket di depan jurang. Gitu. Diteriakin nih. Nge. Ngapain lo situ? Gue ngambil Edelweiss. Jangan di situ, tuh depan lo jurang. Gitu kan. Iya, depan lo jurang, balik gitu kan. Udahlah. Pas lihat itu, oh iya, dia balik tuh. Lu ngambil kira-kira aja lo depan mata ada, ngapain ngambil jauh-jauh? Habis bagus sih Edelweissnya. Kata dia kayak gitu. Padahal sama bang ya? Sama aja bang, samanya. Nggak ada yang ungu, nggak ada yang merah. Iya, sama aja sih, gitu. Iya. Ya udah saya nggak tahu gitu kan. Saya perhatiin aja, saya perhatiin aja. Wah, udah bercanda gitu kan. Di saat itu sih titik fokus saya cuman hanya saya dan Omen aja nih. Saya nggak merhatiin anak-anak yang lain, mereka punya kisah, punya perjalanan masing-masing lah. Senang-senang sendiri-sendiri lah saat itu. Ya udah saya kebanyakan saat itu ngobrol sama Omen ngobrol kan. Tamam, nih ntar turun nih bentar lagi. Ya udah turun. Akhirnya kalau nggak salah tuh turun, saya lupa tuh jam berapanya saya turun itu. Kalau nggak salah sekitar jam 8 pagi apa setengah 8. Oke. Gitu kan. Udah turun lagi yuk, karena kita ngejar waktu jangan sampai kita ke bawah itu maghrib. Gitu. Ya wis katanya. Udah panggil anak-anak tuh dipanggilin semuanya. Turun. Nah pas turun ada 3 gelombang nih, gitu kan. Kalau nggak salah yang pertama itu kotak, Mungat sama Uli kalau nggak salah. Terus gelombang kedua Burik, Werki sama Mecin. Yang ketiga saya, Omen sama Olik gitu. Nah di posisi ini bener apa salah nih, soalnya masing-masing cerita antara saya sama anak-anak sama saya ada yang berbeda-beda saat itu penglihatannya gitu kan. Nah pada saat di puncak, pas mau turun puncak gitu, saya dengar banget si Mecin balik lagi nih. Anak-anak mana gitu kan? Anak-anak udah pada turun gitu kan. Gitu. Terus saya bilang, anak lu duluan tuh sana tuh. Oh duluan. Iya udah, dia lari tuh. Ke anak-anak lagi tuh, ngejemput anak-anak. Gitu. Jadi saya perhatiin si Mecin lari, masuklah ke dalam hutan ya. Udah lupa deh tuh. Padahal awal udah rombongan kedua bang ya Mecin ini ya? Rombongan kedua Mecin itu. Nah, masih ada saat itu masih Mecin. Pas dari puncak kita turun, kita bareng. Nah ternyata anak-anak situ lagi istirahat yang kedua, istirahat untuk bekal makan lagi, untuk persiapan pulang. Kita makanlah, bikin Indomie di sana. Nah karena saya gelombang ketiga kan, saya Omen Olik datang, ini anak lagi mulai masak nih. Itu kalau nggak salah di Batu Lingga lah kalau nggak salah. Gitu kan, kalau nggak salah di posisi itu. Kalau saya ingat itu ada batu. Saya nggak tahu lah kalau itu cuman batu besar aja. Nah kalau batu besar, anak-anak di bawahnya tuh di situ tuh.
Terus saya bilang, si Mecin ngomong, lu dapat piring nggak? Ada nih piring nih, gitu kan. Lu dapat belum lu? Ada piring, gitu kan. Ini bentar lagi gue makan, gitu kan. Enggak, kalau nggak dapet, gue ambilin piring nih. Ngambil piring di mana? Tenang. Dia lari tuh si Mecin. Oke. Ngambil piring, nggak tahu dia masuk ke hutan, gitu kan. Dia balik lagi. Nih piring buat lu. Nggak ada tuh piring. Kosong, Bang. Kosong, nih piring buat lo, ini piring buat lo, ini piring buat lo, gitu kan. Anak-anak dibagi tuh semuanya. Dibagiin satu-satu gitu. Satu-satu dibagiin. Terus saya bilang, apaan nih piring? Gitu. Piring apaan nih? Gitu kan. Udah tuh piring buat makan, gitu kan. Anak yang lain nggak bingung, apaan sih anak nih? Gitu kan. Ngablu kali ya? Nggak tahu. Mungkin anak-anak berpikir begitu, Bang. Iya, cuma pas saat itu anak pada bingung. Nih si Mecin piring apaan? Orang kagak ada piringnya. Udahlah, kita pikir namanya bercanda kan. Iya. Cuek aja, makan ganti-gantian itu. Makan, kita gantian piring. Nggak lama dia tidur kan. Habis makan tuh dia tidur. Dibangunin lagi. Ayo turun gitu kan. Ayo, diturun. Bangun nih. Kita turun lagi nih, makan pas masih Batu Lingga tuh. Nah itu kalau nggak salah makan kita udah mulai nge-track lagi kalau nggak salah sekitar jam 9, jam setengah 10-an lah. Di antara jam 9, jam 10-an lah. Pagi ya? Pagi lah gitu. Habis istirahat gitu. Nah habis makan, anak-anak udah makan, si Mecin tetap ke gelombangnya tetap sama kan kayak gelombang yang pertama. Berangkatlah si Mungat, Kotak sama Uli. Iya, jalan duluan tuh ya. Nah, jalan duluan. Yang kedua, Werki, Burik, sama Mecin. Oke. Saya tetap bertiga. Niatnya kita bertiga ini, si Omen ini sama si Olik, tim sapunya lah. Takut ada barang-barang ketinggalan kan. Anak-anak pada turun semuanya, kita lihat lagi barang-barang situ deh. Oh, deh nggak ada, bersih semuanya. Baru kita turun tuh pelan-pelan. Nah, di perjalanan kita turun pelan-pelan itu, kan si Omen ini yang tahu pos-posnya nih, dari pos 1 sampai pos 9 nih. Kalau saya nggak hafal kan. Bang Mam, ntar gue ambil air deh sana, ntar gue ambil air. Masih ada air? Ada air, kalau nggak diambil anak-anak mungkin masih ada lah gitu kan. Oke. Oh, yang semalam dilempar-lempar itu ya? Itu kan. Iya. Ya udah, ternyata anak-anak ada ngambil di daerah mana, kita ada ngambil daerah mana gitu kan. Udah, alhamdulillah turun tuh emang kita nggak kekurangan air. Karena selalu dilempar-lempar itu kan air kan. Jadi kita turun sambil kita bercanda itu sama Omen berdua. Olik nih di belakang nih. Oh, oke. Paling belakang dah, jalannya paling lelet dia tuh. Pas kita jalan berdua, tunggu Olit, tunggu lagi. Lihat tuh nyampe mana? Bentar lagi bro, gitu kan. Yaudah gue tungguin, gitu kan. Kita Olit udah kelihatan batang hidungnya, kita turun lagi. Oke. Kita ngeliat Olit udah batang hidung lagi, kelihatan lagi, turun lagi. Nah di pertengahan jalan saya ngedenger ada orang minta tolong. Tolong, gitu kan. Dia bilang, men, tepok tuh, gitu. Tin dulu, apaan? Ini gue denger ada orang yang minta tolong nih. Lo denger kagak? Gitu kan. Kata Omen nih, seingat saya tuh, udah lo jangan dengerin lah, takutnya ada apa-apaan gitu. Enggak, ini bener nih, ada yang minta tolong nih, gitu kan. Di mata saya tuh jelas banget, minta tolong. Nah, habis kayak gitu, saya pikir iyalah, ntar jangan apa-apaan lagi, ntar gue juga susah nih, kayak gitu kan. Udah turun, jangan dengerin apa-apaan gitu kan. Udah nggak lama, saya turun lagi, saya bilang lagi, ntar tungguin Olit tuh, gitu. Ntar Mam tungguin Olit. Oh iya tungguin Olit. Lihat dari mana? Udah bentar lagi. Nah udah kelihatan nih batang hidungnya nih. Kita turun lagi. Selalu step by step, step pos tuh kayak gitu tuh. Nggak lama, masuklah kita ke pos yang terakhir yang saya bilang tadi, kuburan kuda lagi tuh di posisi itu. Dari beberapa pos tuh kita ngambil air. Ada beberapa pos selalu kita ngambil air dan selalu posting lihat si Olit gitu kan. Udah ada sampai kita ketemu lagi sama anak-anak di kuburan kuda lagi. Ya kan. Nah, lihat anak-anak tuh lagi pada makan lagi situ. Lagi pada makan. Terus yang udah nyampe gini. Lu lihat Mecin kagak? Enggak, kan Mecin sama lo. Gitu kan. Enggak, orang gue lihat tuh Mecin terakhir dimasuk di gelombang 2 sama lo, dia jalan gitu. Enggak ada. Nah lo, ini kemana nih anak nih? Diem tuh anak-anak tuh semuanya tuh. Nah, ini apakah dia udah sampai, dia jalan duluan atau dia ketinggalan nih gitu kan. Nah, kalau nggak salah saat itu Omen sama Burik dia ngomong nih berdua nih gitu. Gimana dia omongin. Yaudah akhirnya mereka ngambil keputusan nih. Yaudah kita turun dulu nih. Gitu. Kita turun di sini harus disisain siapa nih yang bersisain gitu kan. Karena takutnya si Mecin ini sudah nyampe duluan di bawah. Oke. Gitu kan.
Ya udahlah, ditunjuklah saya dengan Olik saat itu kalau nggak salah jam 3 sore. Dan sebelum saya ngedengar sholat ajan asar tuh saya belum mendengar itu, kalau nggak salah sebelum asar lah gitu kan. Terus Open bilang, Mam, lo di sini dulu ya gitu kan, gue mau duluan ke bawah gitu. Kalau seandainya mecin kagak ada, ntar gue naik lagi ke atas, kata si Omen gitu kan. Terus saya bilangin, gue masih apa ya sama Lik lo mau kesini, yaudah gue mau Lik aja deh gitu. Imam mau Lik sama si Olik deh gitu kan. Yaudah, tapi lo janji gimana kalau itu lo naik lagi ke atas ya, jangan sampai bahasanya lo nggak naik ke atas, si mecin ada lo nggak naik lagi, ntar gue malah bingung gue nungguin mecin gitu, lo nggak naik lagi gitu kan. Iya, ntar gue naik lagi kata Burik, ntar gue naik gitu kan. Yaudah kayak gitu. Akhirnya mereka ngambil keputusan diturun semuanya, cuman saya mau Olik nih di situ. Oh, ditinggal di situ Bang. Ditinggal. Ya? Saya disediain cuman 1 drigen saat itu. Air. Nah, saya ingat banget saat itu tuh, udah ajan nih. Pemikiran saya nih, maghrib apa ajan isya ya? Maghrib apa ajan asar nih gitu kan. Soalnya karena saya di tengah hutan kan kelihatannya gelap aja. Gitu, gelap lah. Pas gelap, tiba-tiba hujan kan. Hujan, air udah habis nih gimana? Kita bikin kubangan nih. Kita bikin kubangan pakai botol plastik, pakai kantong kresek, dibolobangin lah, gitu kan. Itu buat air, ngambil air. Habis ngambil air, kita ambil yang bening-bening atas itu, kita ambil otomatis di atas tuh, taruh di botol untuk minum. Udah kayak gitu. Duduk lah sampai hujan-hujanan gitu. Makanan kagak ada, udah stok udah habis nih makanan. Terus air juga udah pakai air hujan nih. Lik nih gimana nih kok mecin nggak ada sini gitu kan. Apa jangan-jangan udah di bawah kali Mam katanya. Mudah-mudahan di bawah lah, ntar kita tinggal nunggu anak-anak ke atas lagi gitu kan. Ya masalah ini air udah habis makanan nih. Ntar kita nungguin ternyata lama lagi, keburu kita gimana nih gitu. Udah sabar dulu deh kata si Olik gitu. Yaudah nggak lama, kalau nggak salah itu sekitarnya hampir mau jam berapa ya, jam 4:30 lah kalau nggak salah tuh, jam 4:30. Dan saya tahu itu kelihatannya udah kayak mau maghrib sih gitu kan. Terus datanglah nih ada rombongan orang nih gitu kan. Bilang, itu mecin, saya bilang gitu. Oh iya, kata si Olik nih, lo nggak mana aja lo, sialan lo, gue masuk jatuh jurang katanya, kata dia kayak gitu. Oh, lo masuk jatuh jurang? Iya, masuk jatuh jurang gitu kan. Si Olik ngobrol nih sama orang yang nemuin nih gitu kan. Bro, ini teman lo? Iya, ini teman gue, dari tadi cari-cariin gitu. Iya tuh, dia ada di dalam jurang, gue tolongin gitu kan. Oh gitu. Iya ini udah deh, gua ambil alih lah kata kan. Kata si Olik, yaudah nge, lo udah makan belum nge? Belum makan gue. Yaudah nih, kalau mau ada air aja, kalau makanan paling cuma ada gula merah gitu. Nggak usah lah, gue minta air aja deh, minta air gitu kan. Yaudah, dia minta air. Dia bilang, si Olik kan masih ngobrol nih sama yang nemuin ini. Si Mecin bilang gini, Mam, kalau misalkan ntar balik, kalau kenapa-napa, lu baca-bacaan nih yang sebisa-bisanya lu gitu kan. Itu kata si Mecin? Kata si Mecin, lu mas ngapain sih mas gitu. Kagak, lu baca-bacaan aja lah gitu kan. Soalnya tadi tuh gue sadar-sadar ada di batang pohon gitu. Gue denger banget kok ada orang lewat di atas, gue minta tolong, tapi orang itu nggak ngedenger gue ngomong. Dalam hati saya, tadi itu gue yang ngedenger gitu. Oh kan. Iya, yang di atas itu tolong ya Bang ya? Iya. Oh, ternyata itu suara si Mecin. minta tolong. Tapi gitu yang kan. lain gak denger Bang ya? Yang lain gak denger. Kan saya bilang, mau men lo denger kagak men gitu kan. Udah jangan dengerin, cuek aja lah kata dia kan, kata si Omen kayak gitu tuh. Terus kata Mecin, gue denger tuh ada orang di atas, gue minta tolong gitu. Tuh orang gue jelas banget kok bercanda di atas gitu kan. Tapi dia nggak denger gue minta tolong. Saya nggak ngomong sama Mecin, tuh gue gitu kan. Saya nggak ngomong gitu. Dalam hati, gue denger nih, tuh gue ngedenger lo minta tolong, gue denger kok gitu kan. Terus saya bilang, terus lo di mana? Iya, pas satu orang itu minta tolong, gue sadar situ, kok gue ada di atas batang pohon. Gitu kan, batang pohon. Terus ngapain? Ya udah, nggak lama
gue sholat pokok di situ gue nggak tahu gimana, gue sholat aja di batang pohon. Saya mikir kok di batang pohon segede itu di sholatnya, lu gimana pegangan pohon enggak sholat kayak biasa aja nih, gimana ceritanya sih nggak gitu kan, di batang pohon segede apa sih? Saya bilang kayak gitu kan. Dia sholat di atas batang pohon? Di atas batang pohon gitu kan. Nggak masuk ke akal, gue sholat di batang pohon gitu kan. Coba lu pikirin batang pohon, lu lihat tuh pohon-pohon segede apa lo buat sholat kayak gitu kan. Lu pegangan apa kagak? Enggak, gue sholat gitu kan. Udah deh, cuekin aja lah, gue bilang, udah lewatin, yaudah. Ini ada batu ada gula merah nih, lu makan nggak? Buat nyemil-nyemil, yaudah boleh lah gitu kan. Ya udah kayak gitu. Kata Solik, men, kita turun nih sekalian nih. Ayo kita turun. Kita turun nih kita. Mam, lu jangan lupa ya. Di saat kita turun, lu baca-bacaan semampu-mampunya lo gitu kan. Iya gitu kan. Ya bener nih, gue serius nih. Iya gitu kan. Beneran nih, iya gitu. Nah, habis dia ngomong kayak gitu, ayo mulai gitu kan. Kita mau turun, baru satu langkah ngibrit si Mecin tuh. Ngibrit tuh, cepet banget itu larinya tuh anak tuh. Nah, jalannya dari, kalau nggak salah tuh dari kuburan kuda, jalannya tuh rada muter kan, gitu kan, muter set gitu. Saya langsung teriak gitu, Lihat, itu si Mecin nih lari, itu si Mecin lari. Yang bener lo mam, lari dia. Yaudah lo kejar. Gimana gue kejar, lo cepetan dia. Yang kayak gitu kan. Iya. Yaudah saya kejar dia gitu kan. Tapi emang nggak kejar gitu. Pas saya bilang, aduh gimana nih anak nih. Wah pikiran udah nggak enak itu. Yang diomongin tuh. Wah ini gimana nih, nggak beres nih. Karena saya lari juga pelan-pelan kan, karena turunan banyak batu-batu gede di situ. Nggak lama saya ngeliat dia. Visual saya tuh seolah-olah, waduh ini Mecin apa perempuan gitu. Soalnya bahasa tubuhnya dia udah nggak bukan laki-laki lagi, udah kayak banci. Di situ saya deketin kan tuh, pas lama saya deketin, nge. Dia nyaut tuh, hai, kata dia gitu. Astagfirullahaladzim, gue bilang juga apa? Seperti kayak gitu kan, saya bilang kan, lo apaan sih nge gitu kan. Terus saya sekilas di situ visual saya tuh, dia megang payung, pakai topi warna biru, pakai gaun warna biru, sepatu biru, kaos kaki warna putih. Saya tepok gitu pundaknya, tek gitu, ayo turun gitu kan. Saya tetap masih berfokusan, ini teman gue gitu kan. Dia bilang, apa sih pegang-pegang, kata dia gitu. Bilang, mampus gue ini udah jadi. Tapi ini wujudnya si Mecin bang? Saya masih yakinnya ini Mecin, tapi di visual saya ini udah perempuan. Oke. Gitu, karena kalau bisa dibilang kayak ngebayang lah, gitu, sang ngebayang gitu kan. Saya lihat Mecin, ini perempuan, nih Mecin, ini perempuan gitu kan. Di situ saya teriak-teriak, lihat, si Mecin berubah. Gak kedengeran si Oli itu, lihat, cepetan apa sih jalanin lu, gitu kan. Apaan sih, nih si Mecin berubah nih, gitu kan. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Saya bilang gini, lihat gitu kan, cepetan, nih si Mecin udah lain ini, kata si Olit, apaan sih, udah lu turun dulu cepetan dah, gitu kan, lihat dulu nih. Karena si Olit megang keril 2 gitu kan, karena kan keril saya dipegang sama dia, terus belum kerilnya dia, terus sama juga dia megang air yang tadi kan, yang dari hujan tadi gitu kan. Saya deketin sama si Mecin nih, itu sekuat tenaga saya, seberani-beraninya saya pegang terus si Mecin gitu kan. Cuman seolah-olah di mata saya tuh ya dia perempuan gitu. Aduh gitu kan. Terus si perempuan ini bilang, kenapa sih megang-megang saya gitu kan, gitu, kamu mau ngapain gitu. Apaan sih mau ngapa-ngapain, ini teman gue gitu kan, jalan turun ke bawah gitu kan. Kamu galak amat sih, kata dia gitu. Dia bilangin, sadar gitu. Apa sih sadar? Dia bilang kayak gitu. Nah, di perjalanan itu dia lumayan kacau sih menurut saya tuh gitu. Dia bilang, cepetan, sabar mam gitu kan.
pas si Olit udah kelihatan, lihat nih si Mecin udah berubah gitu kan. Waduh, gimana Mam gitu. Yaudah, lu duluan deh, kata si Olit gitu kan. Biarin gue megang tas duluan nih gitu kan. Nah, akhirnya mau kagak mau kan, karena saya megang si Mecin, si Olit di belakang nih, megang tas itu bukan ada keberatan, itu kita jalan cuma cepet nih. Si Olit lama di belakang kan. Jadi udah ngegeser lama, saya panggil lagi, Lid lama amat sih lu jalannya gitu kan. Saya udah emosi tuh mau Lid tuh. Karena saya pikir kan yang saya pegang ini setan gitu kan. Oke, iya. Gitu kan. Gua Tapi takutnya, wujudnya turunnya cepet Bang itu. turunnya cuma cepet. Cuma cepet kan. Mungkin cepetnya kita karena cepet karena turun kali. Kalau si Olid kan karena megang tas 2 ini kan. Gitu kan. Cuman di rasa saya nih, gue nih bukan lagi bareng sama setan gitu kan. Ada rasa takut nyali. Saya takut tuh ada juga situ kan. Nge sadar apa sih, udah ngomong udah nggak bener lah ngomongnya lah. Nah abis gitu si Olid saya panggil terus gitu, Lid cepetan apa sih jalannya, cepetan gitu kan. Sabar Mam, gue megang 2 tas. Udah deh cepetan gitu kan. Udah ngoceh terus lah gitu kan. Karena di perjalanan itu si perempuan ini bilang itu selalu ngaur. Jadi perjalanan hai kayak dia berlambai tangan dengan siapa. Kita kan nggak tahu di situ dia ngomong sama siapa. Padahal sepi Bang. Sepi. Dia berlambai-lambai di situ-situ sama siapa gitu. Ngomong, lu ngapain sih gitu. Emang nggak ngelihat gitu. Enggak lah, gue nggak ngelihat. Gitu. Ah, masa nggak ngelihat? Itu teman banyak lo di depan gitu kan gitu. Udah lo sadar jangan macam-macam deh gitu, jangan bercanda sama gue gitu kan. Siapa sih yang bercanda gitu kan. Bilang, nggak di perjalanan tuh kacau pola pikir saya tuh. Saya tetap mikirin, duh ini teman gue gimana gitu kan. Stres gitu kan. Udah down lah nyali tuh. Udah rasa, duh gimana. Karena jalan saya sama jalan Olit ini lumayan jauh. Iya. Jalannya kan. Kalau saya nungguin Olit ini jalan terus nih si Mecin. Kalau saya nggak megang si Mecin gitu kan, saya ketinggalan Olit. Gitu Takut kan. juga Bang ya? Ya iyalah, takut saya. Nah, sehabis kayak gitu, nggak lama lagi si Mecin nih lari, gitu. Mam, gue ntar di depan. Kenapa ya? Apa ya, gue ntar di depan nih mau pulang naik ke atas. Ini lo nge? Gitu. Oke, udah sadar tuh ya berarti ya? Ini lo nih, gitu kan. Iya, ini gue, emang siapa lagi? Tadi siapa tuh? Gak tahu gue juga, gue kadang dari atas tuh, dari gue masuk jurang, itu gue juga aneh sama diri gue sendiri gitu kan. Oh, oke, berarti si Mecin ini udah mulai sadar Bang. Udah sadar situ. Iya. Nah, gue pas sholat itu karena gue juga mikir gak ada yang aneh sama gue gitu. Ini bener lo nih, bener gue gitu kan. Gitu. Terus gimana? Iya nih gitu kan. Ntar di depan nih, sampai depan aja gitu, gue anterin lo. Terus gue mau naik lagi ke atas. Ngapain lo naik ke atas gitu kan? Gue mau pulang. Kok lo pulang naik ke atas, kita mau turun mau pulang gitu kan. Enggak, rumah gue di atas. Nah, lo kocak lagi nih kalau kayak gini nih gitu kan. Udah lo pegangan gue aja deh gitu, pegangan gue gitu kan. Pas saya pegang dia berubah lagi. Gue bilangin, ya dia berubah lagi. Saya bilang gitu. Kacau nih berubah lagi bilang gini. Terus saya bilangin, hai, gitu lagi. Apaan sih lu hai saya bilang kayak gitu kan. Gitu kan. Mana temen gue gitu. Ini teman kamu kan sama saya, kata dia. Sama aku, kata dia gitu. Ya lu pergi gitu kan. Balikin temen gue gitu kan. Enggak, aman gitu. Aman. Cepetan, teriak lagi saya dong gitu kan. Sehabis dia ngomong aman, dia lari tuh. Si Mecinnya lagi lari. Saya teriak lagi kan sama si Oli tuh. Lihat si Mecin lari lagi. Saya kejar lagi. Dia mau motong tuh arah ke hutan, ngambil ke kiri gitu kan. Nah, di situ saya nggak tahu tuh sebelum apa sih kalau sebetulnya pinus tuh masih jauh lah, masih di hutan lah gitu kan, di pertengahan kuburan kuda apa gimana lah, saya nggak tahu posisi itu keadaan sudah malam. Keadaan udah malam, udah lewat maghrib berarti Bang ya? Udah lewat maghrib gitu kalau nggak salah situlah. Nah, di saat itu pas saya ngeliat Mecin, dia yang lagi narik tanah ke atas, saya buru-buru lari, saya pegang kakinya. Nah, ini yang buat saya nggak nyaman di posisi itu.
Pas saya megang kakinya dia, di depan saya berbulu hitam gede. Gitu kan, saya tarik-tarikan begini sama dia, turun gitu. Nah, berbulu hitam itu narik tangan nih ke atas. Pikiran saya di situ posisinya, kalau gue kabur, gue kehilangan teman gue. Iya. Gitu kan. Kalau gue berani diri, gue ngedon, gue takut gitu, karena lawan gue lain ini, gitu kan. Itu yang berbulu mata merah, Bang. Berarti lu sempet ngeliat jelas mukanya? Itu jelas banget. Saya tarik-tarikan itu situ. Tarikan itu. Nggak lama Olit datang, cepetan Lit gitu kan. Saya tarikan itu, saya tarik kakinya gini, alhamdulillah lepas gitu kan. Si Olit datang gitu kan, saya pegang Olit gitu. Nih ditarik-tarikan gitu, udah gitu kan. Udah pegang lu si Mecin lu nih gitu kan. Kita duduk istirahat dulu di situ. Nah, saya lihat yang berbulu itu dia begini, Bang. Wah, gitu kan, mata merah gitu kan. Saya lihat gitu. Nah, itu saya nggak ngomong Malik gitu, karena saya pikir kalau teman gue tahu ntar dua-duanya ngedon nih pada saat gitu itu kan. Bang. Gitu kan, gue diam aja lah, gue tahan semuanya gitu. Nah, habis kayak gitu udah Mam, naik lagi, turunin lagi Mecin ke bawah gitu kan. Turunin Mecin bawah, si Mecin alhamdulillah sadar lagi gitu kan. Nih, lo nggak kenapa-napa? Nggak kenapa-napa. Lo tadi ngapain? Kan gue udah bilang gue mau pulang lo turun ke bawah, lo masih inget aja pulang ke atas. Rumah gue di bawah, Mam, di bawah, anak-anak pada nungguin semuanya, turun gitu kan. Udah, kita sambil ngerayu Mecin dia mau turun lagi, akhirnya gitu, Lit, gue duluan lagi nih gitu kan. Yaudah duluan lagi tuh saya sama Mecin, duluan lagi. Nah, di situ mulai tuh aneh lagi tuh dia tuh. Hai, dadah-dadahan gitu kan. Berubah lagi gitu. Pas si cewek ini ngomongnya, jangan ganggu ya, ini teman aku loh, kata dia gitu. Dia ngomong kayak gitu, Bang? Ngomong gitu. Lo ngomong apaan? Iya, nih di depan mau ganggu kamu. Saya bilang teman aku, mereka mau nyamperin kamu. Di situ baru saya lihat itu batang pohon lah gitu. Di batang pohon itu makhluk kecil-kecil Om. Kecil-kecil, Bang? Kecil-kecil kayak anak masih umur 1 tahun 1,5 lah gitu. Itu lompat-lompatan di pohon. Kayak main jot-jotan gitu. Jot-jotan gitu kan. Banyak Bang itu? Banyak lumayan. Gitu. Ya kan, gue bilang juga apa nggak bener nih. Udah nih, kalau gitu gue di perjalanan kiri kanan gue setan semua ini. Gitu kan. Di situ disebut alhamdulillahnya saya antara takutnya benar-benar takut, tapi di situ penampakan kiri kanan saya penuh nih. Jadi soalnya tuh saya sama si cewek ini jalan, sama si Mecin ini jalan tuh, kiri kanan itu dia begini-gini, ya kita ngelihat. Itu udah banyak buat makhluk tuh. Dia bejimun tuh, dia banyak itu. Saya bilang, udah saya nggak berani ngomong, di perjalanan saya nundukin kepala aja, nggak mau negur si Mecin lagi, tetap tangan saya pegang kayak gini. Kan di mulai hati saya udah mulai baca-bacaan, mental udah jatuh Om. Mental saya udah jatuh di situ karena udah ngeliat terlalu banyak, saya ngedon situ. Mental jatuh, terus saya ingat nih, di perjalanan gue megang wapak nih dari orang tua, ini ceritanya deh. Lu bawa juga Bang? Bawa nih gitu kan. Yang satu kulit macan, satu lagi wapak inian gitu. Gue tempelin aja dalam hati saya kayak gitu nih. Dia tempelin aja sampai tuh sadar gitu kan. Saya ambil dari kantong, saya tempelin ke pundaknya nih, tek gitu kan. Ngomong lagi, apa sih pegang-pegang, kangen ya sama saya. Anjing, gak kena, gue lempar. Itu apa? Bangsat. Orang mempan Bang. Gak mempan. Bullshit, gue gak percaya lagi sama lo. Gitu kan. Enggak apa-apa, cuman posisinya udah mulai terbiasa. Saya tuh sama si cewek itu. Karena udah keseringan ya. Udah lama juga kayak gitu kan. Udah mulai terbiasa. Nah, ngelihat kiri kanannya berlahan-lahan tuh udah mulai surut tuh saya tuh. Udah nggak ngelihat lagi. Jadi kalau misalkan ditanya jumlahnya dia berapa, banyak Bang. Ratusan mungkin Bang. Mungkin. Soalnya di situ saya lihat cuman
bocah-bocah di depan, terus yang makhluk kerdil, ya biasalah penampakan kayak bangsa Kunti, yang merah sama yang putih, pocong-pocong nggak ada gitu kan. Banyak, Dia cuma mantau dari jauh doang, mantau dari pas Kiri kita kanan jalan, jalur itu kiri ya, kanan berarti ya? jalur, gitu kan. Terus saya lihat di depan yang gundurwo mata merah tadi tuh Ada lagi tuh, Bang? ada di situ, dia ngeliatin posisi kita berdua. Nah, sehabis kayak gitu, udah berlahan dia mulai kosong, mata udah mulai normal semuanya. Bilang, Lid, gantian, gitu kan. Gue capek, gitu. Tas biar gue pegang, lu pegang mecin nih, gitu kan. Yaudah deh, kata Lid kayak gitu. Nah, Olit akhirnya jalan berdua, gitu. Saya yang di belakang nih. Gantian tuh ya? Gantian, gitu. Sengaja saya jalan lamain, gitu kan. Karena ngedon, Bom. Iya. Bergantian lu ya. Ya, Gantian lu rasain gitu. Saya ngedon tuh sambil saya ngatur napas saya mulain pikiran saya dimulai jernihin lagi, fokus saya dimulai fokusin lagi karena saya mulai fokus. Gue udah ngelami pertama, jangan sampai nih teman gue di depan kenapa-napa nih, gitu kan. Saya perhatiin dari si Olit tuh berdua. Nah, cuman dalam posisi si Olit ini, kalau saya sih ngelihatnya itu bukan si perempuan lagi, itu laki-laki. Itu laki-laki yang saya lihat gitu. Tapi bukan si micin, Bang? Masih mecin. Oh, si micin? Masih mecin gitu. Nah, antara si Olit ini, kalau si Olit masih berpikiran ini masih si perempuan nih, gitu kan. Cuma pandangan Bang Imam beda ya? Pandangan saya ini antara ada laki-lakinya di sini, ada laki-laki karena dia bahasanya lumayan tegas. Si mecin ini, cuman ini bukan mecin gitu kan. Nah, di situ barulah nama itu muncul dari si Olit yang bernama si none Belanda itu namanya Helen. Kalau saya kan belum tahu ini namanya. Dari si Olit ini namanya Helen gitu kan. Nah, adalah percakapan si Olit ini sama si Helen ini gimana. Yang saya tahu tuh kita ketemu pertigaan, agak jalur ke kiri, terus ada jalur ke kanan. Saya nggak tahu tuh di mana posisinya. Cuman yang saya tahu yang di jalur kiri tempat orang penebangan ya, kalau nggak berkebun lah kalau salah situ. Kalau kita dari tuh mau turun tuh ada di jalur kiri tuh ketemu pertigaan. Nah, si Olit sama si Mecin ngobrol mereka berdua situ. Mam, lu tunggu sini dulu ya, gue mau ngobrol dulu. Ngobrol sama siapa, Lid? Nggak tahu si Mecin nih. Kayaknya sih mau dikenalin tuh sama si Helen. Oh, iya. Si Olit ini, gitu kan. Iya. Saya perhatiin dari jauh tuh. Kalau kenapa-napa, si Mecin sama si Olit kenapa-napa nih, gue tarik nih dua-duanya nih, gitu. Tas gue mau, ancang-ancang tas gue mau lempar, gue tarik nih dua-duanya, gitu. Itu jaraknya jauh, Bang? Lumayan jauh, gitu. Karena dia masuk ke dalam lagi, ke pedalaman gitu. Tapi tetap mata masih kelihatan, gitu kan. Nggak lama dia balik lagi, cuman pas balik lagi saya ngeliat muka Olit dia pucat. Beda ya? Beda. Kenapa, Olit? Udah gitu kan. Ya mungkin ceritanya Olit yang pas kita ada cita-cita, dia ngeliat muka Helen itu kan. Iya. Serem juga tuh, Bang. Nah, itu tuh. Bilangin, kalau saya ngeliat muka Helen kan pas pertama gitu kan. Cuman saya lihat emang cakep sih gitu. Yang baju biru itu. Oh, baju biru itu cakep lah dia gitu. Nah, udah saya kendorin ritmenya, udah Lid lu jalan duluan gitu kan. Nah, ke posisi si Olit yang saya dengar ini si Mecin marah-marah terus. Kalau mas saya kan banci nih, tapi mau Olit nih marah-marah terus nih. Marah, cuman saya jaga tuh, ngejaga nggak mau terlalu dekat gitu kan. Saya tetap ngejauh ngefokusin ngeliatin, marah pokok sama si Olit nih, berantem apa saya nggak tahu lah gitu kan. Terus alhamdulillahnya saya nggak dengar suara ajan gitu kan. Alhamdulillah udah deket nih, saya bilang nih udah dengar suara ajan, kayaknya itu ajan Isya. Terus saya lihat di depan udah ada lampu. Udah deket berarti ya warga ya? Iya, selamat nih, gue selamat nih, ntar lagi deket nih gitu kan. Terus saya nggak tahu kenapa di perjalanan itu ceritanya Olit saya nggak tahu lah gitu, ceritanya gitu. Nggak lama si Mecin duduk sila, gitu, di depan ada rombongan mau datang nih, gitu. Itu si Mecin pas saya samperin, ini rombongan mau diakin berantem sama dia. Rombongan itu pendaki mau naik. Oh. Dan ada yang mau turun nih juga. Iya. Diajak berantem sama si Mecin. Wah. Saya bilangin, kata si Olit,
itu jangan, itu teman kita juga gitu kan. Terus saya nggak tahu tuh si Olit ngomong apa sama si Mecin ngamuk-ngamuk, akhirnya si pendaki mungkin karena nggak tahu dia kenapa deket sempet rasa kesel juga kan. Terus kita bilang, bang lagi aneh, lagi lain gitu. Oh iya gitu. Oh kira paham dulu paham gitu ya. Gitu. Terus dia dan turun, naik juga naik gitu kan. Nah, berantem nih si Olit sama si Mecin tuh, saya nggak dengar kenapa tuh gitu kan. Nggak lama habis selesai berantem si Mecin ngaji lagi. Di situ dia ngaji tuh. Saya kan tahu nih anak nih sholatnya jarang gitu kan. Mecin ini bang? Iya. Tapi itu dia hafal 1 juz dari 1 Al-Quran dibaca semua sama dia. Dalam hati saya, wah ini bukan si cewek nih, ini cowok nih gitu kan. Ini cowok nih gitu kan, bukan cewek lagi nih. Nggak tahu nih siapa lagi yang masuk nih, saya bilang. Yang pasti bukan si Mecin nih. Yang pasti bukan si cewek si Helen tadi gitu kan, lain lagi nih gitu. Gitu kan, ayo naik gitu kan. Siapa lu? Gue imam gitu kan. Ayo naik, turun saya bilang gitu kan. Capek sini gitu. Dia Maulid di BBN lah. Akhirnya kita turun lagi tuh. Kita turun pelan. Yang di BBN mau dikasih teh botol bukan sih bang? Kalau nggak salah. Botol belum. Oh belum berarti. Itu belum. Masih turun lagi ke bawah gitu kan. Turun lagi ke bawah. Baru tuh kisahnya. Duh, gue haus katanya gitu. Gue mau minum dulu gitu kan. Nah, secara visual saya ngeliat sih seolah-olah si Mecin ini beli sama mbok-mbok gitu. Tapi yang saya bingung, dia ngasih saya teh botol gitu. Nih minum, nih teh botol. Nah itu pasar. Saya kelihatan itu pasar itu saya ngeliatnya. Bang Imam ngeliat sendiri, itu pakai pasar berarti bang? Secara visual saya, benar apa salah itu kayak lihat itu rame. Kayak pasar. Ada warung juga berarti? Rame sih, ada warung juga sih, kayak rumah pendudukan juga di situ. Nah, sekilas pas si Mecin ngasih saya teh botol, saya bilang ini nggak ada, mana teh botolnya? Rame gitu kan. Terus ngilang lagi, cuma lihat sekilas doang gitu kan. Saya lihat lagi udah gelap lagi semuanya. Gitu kan. Dia minum, kata si Mecin tuh. Minum apaan nih? Orang kagak ada apa-apaan. Sama kayak yang piring bukan sih bang? Sama kayak piring. Sama kayak piring kasus gitu. Saya bilang udahlah, kita udah mulai ngerti kan temennya kayak gini, udahlah gitu. Turun nih gitu kan. Dia turun lah gitu kan. Dia turun, nah pas saya nyium wangi pinus nih, bentar lagi nyampe nih. Dah pelan, kita jalan pelan gitu kan. Akhirnya kita nyampe lah ke pertama, itu warung pertama. Gitu kan. Iya. Warung pertama. Nah, kata Olit gini, Mam, lo mau jemput anak-anak turun duluan ke bawah atau lo temenin Mecin di sini? Saya bilang, gue kalau pilihan susah nih. Kalau gue tungguin resiko, gue nungguin siapa nih orang. Kalau gue turun juga gelap juga di bawah gitu kan. Pilihannya susah sama saya. Iya. Gimana gue milihnya gitu kan. Saya lihat tapi kan ada cahaya sini warung. Udah Lit, lu turun duluan dah gitu. Gue di atas aja di sini gitu kan. Mecin. Iya, gue tuh masih Mecin aja deh gitu kan di warung gitu kan. Ya udah kalau kayak gitu kan. Ya udah. Akhirnya si Olit turun, saya ajak si Mecin ke warung. Tapi ini warung bener bang? Warung bener gitu kan. Terus itu ada yang tukang warung 1 orang kan gitu. Pak, maaf ya gitu ngeganggu gitu kan. Iya nggak apa-apa. Kenapa mas sakit? Iya sakitnya rada aneh. Oh iya gitu. Saya pikirnya tukang warung mau nemenin saya. Dia ngegeser ke belakang. Gue lagi capek lagi nih. Bukan nemenin gue gitu kan, nemenin malah dia ngegeser gitu kan. Dan saya tawarin tuh, mau minum apaan gitu kan. Mau minum apa ya? Susu, kopi, apa teh manis gitu. Apa ya gitu kan. Dia nanya, Bang, Kang gitu, ada minuman apaan gitu kan. Minum ini, ada nggak minuman darah? Tadi kayak gitu. Kata si Mecin tuh, apa sih lo nggak minuman darah? Gue aus nih, gue minum darah kayak seger-seger, katanya seger-seger sini gitu. Nggak ada, udah Pak, susu putih. Saya bilang kayak gitu kan. Nah, apa sih lo minum darah susu putih? Nggak macam-macam lo gitu kan. Susu putih Pak gitu kan. Saya udah mulai berani tuh sama si Mecin tuh.
Udah kakinya saya tarik ini satu, saya bengkek gini, satu. Oh iya, ganjel ya. Ganjel gitu. Badannya segini, gitu, deket kayak gini. Kita ngobrol, udah lo ngomong tadi lo semua ngapain aja lo di atas gitu kan. Saya pancing terus-terusan. Alhamdulillah anak normal. Gitu, nggak ganti si cowok, nggak ganti si cewek lagi, normal. Tapi dia ceritanya tuh bener-bener karakternya tuh beda gitu. Nah, di situ saya ngeliat lagi Kak. Di situ ngeliat lagi pas saya ngeliat ke belakang begini, ada company naik sepeda ontel gitu kan. Saya pikir visual saya doang, seolah-olah saya doang. Gak lama si Mecin gini, weh ngapain lo company jalan-jalan lo gitu, pulang lo sono pulang. Si Mecin ngomong kayak gitu. Oh berarti bener dong gue lihat gitu kan. Berarti bener gue lihat, gue pikir bohongan gitu kan. Tuh mam, company gitu jalan-jalan gitu kan, tendangin aja mam kata gitu. Yang bener lo ya company. Iya tuh company gitu kan. Udah minum susu lu deh gitu kan. Sama kayak gitu. Lihat company pakai baju company gitu. Pakai baju company, pakai sepeda ontel gitu, udah jalan berdua itu. Terus abis itu dia ngoceh lagi. Nah itu saya nggak ngeliat lagi. Pokoknya setiap ada orang Belanda gitu kan, kata dia ini orang Belanda gitu kan. Demang Depok kata dia gitu kan. Saya udah diam aja gitu, saya diam gitu kan, sambil diam sambil ngajak ngobrol sambil ngebaca, sambil baca terus kan, saya istighfar sampai ya Allah kapan anak gitu. Nah situ mental udah mulai jatuh lagi om. Saya udah mulai ngantuk, capek gitu kan, udah mulai lelah gitu, mata ada begini-gini, ini anak dari tadi masih ngoceh terus nih, gak ada habis-habisnya gitu kan. Kaki saya pencet gini, segini, pegang gini, dia ngoceh saya diemin, saya ngerem gitu aja. Dia ngoceh sendiri, saya nggak ada yang ngajak ngobrol lagi lah. Terus akhirnya nggak lama tuh pas udah mulai kita istilah kata, saya udah mulai tuh gue nyerah, udah bahasa kayak gitu deh, gue udah mulai nyerah gitu kan. Kedengeran nih anak-anak suaranya rame-rame gitu. Alhamdulillah gue ketolong lagi gitu. Mam di mana? Weh gue di sini gitu kan. Anak-anak langsung ke warung, langsung Mecin dipegang sama teman saya namanya Uli gitu kan, pegang. Saya langsung diambil sama Omen, sama Burik sama anak lain, si Mecin langsung ditarik sama si Uli. Nah ini punya kisahnya lagi si Uli sama si Mecin ini. Terjadi keributan nih, pertempuran antara si Helen, si Mecin, Uli dan cowoknya gitu. Karena saat itu yang saya tahu nih, teman saya saat itu lagi demen-demennya, istilah kata dia lagi bisa lah gitu kan. Ada peperangan di situ gitu. Nah di warung itu di samping ada, kalau nggak salah tuh ada, kalau kita sebut tuh ada lapangan lah gitu kan. Diajak tuh si Mecin berdua sama si Uli. Nah jalan tuh mereka berdua, itu jalan berdua tuh. Nggak tahu nih si Uli komunikasinya gimana. Saya udah kelelahan saat itu, saya langsung diamenin sama Omen kan. Saya cuma lihat dari jauh, gue capek gitu kan. Nah si Uli tuh nggak tahu kenapa, mungkin istilah kata dia ribut tuh berdua tuh sama si Mecin, ribut berdua. Saya lihat udah ada anak-anak, udah tenang lah saya bang itu. Mam lu gimana? Gue mau turun, gue capek gitu kan. Ya udah, akhirnya si Mecin sama Uli dipegang kekep diginiin kan, pegangan tangannya begini sama si Uli, turun lu gitu kan. Udah kita turun bareng-bareng. Pas turun bareng-bareng, nah pas kita balik ke base camp, oh ini rumahnya gitu, pagar warna hitam, rumahnya gede, ada pohon besar juga, terus ada jemuran, terus ada ayunan. Saya lihat di situ ada cewek dua, satu keluarga lah kita selalu. Oh ini rumahnya, cuma gitu. Oh ini rumahnya. Udah saya ngantuk kayak gitu, saya masuk ke dalam, gue capek, gue tidur gitu kan. Nah ternyata semua anak-anak lihat semua situ, itu rumahnya Helen gitu. Nah saya tidur capean, masih ada interaksi antara si Uli dengan si Mecin dan si Omen juga, mereka tuh yang jaga semua. Masih Olit kalau nggak salah masih ngejaga. Nah habis dari situ kejadian itu, saya nggak tahu itu malamnya kayak gimana. Pagi-paginya saya bangun, si Mecin dibawa sama orang pintar lah, orang di sana. Diobatin bang. Diobatin gitu. Terus saya dapat informasi si nona Belanda ini yang namanya Helen ini, kisahnya dulu dia karena zaman itu, saat itu zaman penjajahan, orang Belanda ini dikejar-kejar sama orang pribumi gitu kan. Mungkin pas setelah merdeka bang ya.
mungkin gitu kan, lari ke atas gitu. Kalau nggak salah dibantai, dibakar lah kalau salah. Gitu. Warga. Jatuh keluarga gitu. Nah saya pikir yang dibakar ini rumahnya di sini, katanya entah itu di bawah entah di atas lah, saya nggak tahu lah. Karena saya tahu itu karena mereka kan dibawa ke atas, pada kabur ke atas semua kan, ke pengasingan itu mereka katanya tuh. Terus yang laki-laki ini katanya gitu pacarnya si Helen. Gitu, dan ini laki-laki ini pribumi. Gitu. Makanya ngajinya jago. Oh iya ada 2 orang berarti yang ikut Iya. Yang pas dia di bawah Bang Khalid, Abang Imam lihat dari belakang kayak cowok gitu. Kayak cowok. Oh, mungkin ini pacarnya. Iya. Makanya pas sama Khalid ini kan bawaannya berantem mulu kan sama Khalid nih. Kalau man saya tuh bahasanya tuh kayak perempuan terus gitu. Khalid mah berantem terus lah, mereka berjalan berdua. Cuman kan versinya saya sama Khalid ini, Khalid tuh menceritakan itu dia masih Helen. Tapi sepengetahuan saya ini di cowok Khalid. Gitu, karena ngajinya jadi jago gitu. Nah saya pikir cowok ini cowok Belanda juga, ternyata ini pribumi. Dan ini kisahnya saya tahu cowoknya ini ya pribumi ini pacarnya si Helen, yang nolongin si Helen, tetapi si Helennya sudah dibakar. Gitu kisahnya. Itu menurut kisah dari warga sekitar. Dari warga situ. Ya udahlah, saya nggak tahu kayak gitu. Akhirnya nggak lama kan. Kalau nggak salah itu pagi kita habis mau pulang itu, kalau nggak salah habis mau sholat Jumat, kalau nggak salah kita pulang di hari Jumat itu, nggak salah mau pulangnya. Kita siap-siap semuanya. Saya habis matching sudah naik ke atas, lagi habis diobatin tuh. Nah kita ngobrol-ngobrol kayak gitu. Kisahnya itu tadi saya baru nggak cerita kisahnya itu dari anak-anak yang tadi diobatin dan dari ibu yang di warung itu. Katanya memang ada nama Helen gitu kan. Iya. Nah tetapi yang saya nggak habis pikir ini kan, saya udah sampai Jakarta, saya mikir lagi kok bisa ya Helen yang dibecandain di Jakarta terjadi di gunung gitu kan. Apakah ini suatu kebetulan atau gimana gitu kan? Karena sebelum berangkat aja nama Helen ini sudah terucap. Gitu. Pas lagi waktu main gaplek ya? Iya, waktu main gaplek itu. Saya bingung situ, kok ada ya gitu. Sedangkan saat kita lagi main gaplek itu kan nggak kebayang gitu. Secara spontan aja. Iya, gitu sih. Kayak yang ledek-ledekan, cewek lu kayak si Helen gitu kali ya. Kayak gitu. Terus saya nggak ngerti posisi itunya tuh. Nah, sehabis kayak begitu, kan anak-anak pulang nih ke Jakarta. Kita takut nih, mau pulang ke Jakarta nih gimana gitu kan pulang. Tapi si Mecin udah sadar Bang? Udah sadar. Udah sadar gitu. Tapi akhirnya kita masih nungguin si Mecin ini kemungkinan apakah 100% sadar ataupun belum. Kita masih was-was nih. Masih dipepet mana anak terus gitu. Akhirnya kita pulang ke Jakarta, pulang malam gitu. Kalau nggak salah pulang malam lah, sekitar jam 11, jam setengah 12-an juga lah gitu kan. Saya, Omen, terus Khalid kalau nggak salah, Burik itu tidur di rumah Omen. Karena rumah Omen ini sini rumah Mecin. Gitu kan. Biar dekat gitu ya? Biar dekat biar gitu. Akhirnya kita tertidur, pagi-pagi kita bangun baru kita pulang masing-masing nih. Nah anehnya lagi, ya si Mecin alhamdulillah udah sadar. Kita bercandain, lo kenal nggak nama Helen? Apa kata Mecin kita bercanda? Intinya sih, kenal lah gitu kan. Lo kenal sama Helen? Lo inget nggak kejadian sono? Inget gue, orang gue sholat di batang pohon kan. Gitu dia kan. sadar Bang, sadar gitu ya? Kan. Terus lo yang naik ke atas, lo inget nggak gitu kan? Step by step ada yang lupa, ada yang inget dia. Gitu kan. Saya bilang ya udahlah, kalau emang lo udah sadar gini, yaudah alhamdulillah gitu kan. Udahlah. Istilah kata berapa hari di hari itu kita udah ngelupain semuanya. Berapa hari kita gitu, minggu besok kita naik lagi ke Cermai lagi gitu. Naik Cermai lagi ke sana cuma mau napak tilas doang rencananya. Nah Helen tetap ada, dipanggil terus sama si Mecin. Sampai di sana juga gue panggil Helen, tapi alhamdulillah nggak pernah kejadian lagi. Berarti nggak sempat ngeliat Bang pas pendakian yang minggu setelahnya itu? Nggak ada lagi. Cuma kayak ledekan gue panggil Helen. Cuman kayak anak ini kok berani amat sih panggil Helen mulu. Iya mungkin karena dia udah kenal mungkin Bang ya. Mungkin. Sampai di sana nih, mam gue kemasukan lagi nih, gue masukin ayam bercanda lo nih. Kita mah ngedon aja, gitu kan. Gue masukkan lagi nih, bercanda gitu. Alhamdulillah sampai pulang lagi, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Berarti lancar tuh Bang ya? Lancar gitu. Nggak ada gangguan-gangguan nggak ada gaib gangguan gitu. Lagi. Iya.
Berarti cuma di awal aja nih. Di awal Pendakian doang. awal ya. Nah, kisah yang paling berat sih, sebenarnya kisah yang paling berat saya sama Olit sama-sama berat kali ya kisahnya. Cuma perbedaannya kalau Olit kan masuk ke dimensinya dia gitu kan. Kalau saya sih, kalau saya pikir ini visual saya aja. Iya, gitu lebih ngeliat langsung ya. Kalau saya tuh lebih istilah kata gitu loh. Ini antara kisahnya Mecin gitu, kisahnya Mecin, visual saya kejadian tuh kayak gitu gitu. Di perjalanan saya gitu, saya nggak lihat si Mecin mau gimana, saya nggak tahu sih gitu. Bukan saya tahu, yang saya paling serem itu saya tarik-tarikan. Ya, itu tuh Bang. Sama yang mata merah itu. Iya. Terus sampai si Mecin bilang, jangan ganggu loh. Ini teman-teman gua itu secara visual bener-bener tuh numpuk semua kiri kanan. Itu gimana nggak ngedon Bang kalau kayak gitu ya? Deh, mental saya udah kena. Habis itu mental kalau Mental gitu. udah kena gitu. Kaki udah kayak lemes gitu. Iya. Kalau bukan karena patokan ini teman, mungkin bahasa kasarnya tuh udah nggak tahu lah, saya bilang udah kecapean gitu, antara istilah kata mau balik istirahat dulu buka tenda gimana ataupun kayak mau lari ke depan gitu kan. Gitu. Wah, di situ udah habis-habisan lah kita. Tapi keren sih Bang. Ya, sama yang teh botol tadi. Gitu. Yang teh botol tadi itu saya lihat tuh Mecin memang ngambil teh botol itu di embo-embo. Di warung Bang. Bukan warung sih, kayak semacam kalau kita sebutannya tuh Kayak meja biasa gitu Bang. meja biasa gitu kan. Cuman kalau ini embo-embo ini kayak semacam dia kayak penjual jamu bentuknya. Tapi ngeliat jelas nggak Bang? Walaupun sebentar itu. Ngelihat Kayak sih. visual simbombonya. Ngelihat sih. Karena kan saya tadi bilang itu kan ini botolnya ini ada di kayak tukang jamu. Iya. Tukang jamu pakai kain juga, kayak diikat gitu ya. Dan embo-embonya ini bisa dibilang ya mbok selayak mbok gitu kan, mukanya relatif biasa aja, nggak ada serem-seremnya juga gitu kan. Dia pakai baju apa sih, kayak baju orang tua apa sih, Kayak kemben kebaya ya, gitu. kebaya gitu, Kemben kemben ya, ya kayak gitu, pakai sarung jarik ya apa? ya bukan kan kayak bahan ya, Kain gitu kan. kain jarik apa jarak namanya ya? Kayak gitulah gitu kan. Nah, si Mecin ada posisi itu ngambil botolnya. Nah, sehabis si Mecin ngambil botol itu, saya nggak sengaja saya ngeliat ke posisi keluarnya, yaitu pasar. Gitu. Nah, habis itu sekilas kayak lo lama-lama sekilas saya beginin lagi udah hilang lagi, keadaan udah gelap lagi semuanya. Dan itu dikasih langsung nih teh botol gitu. Kasih Itu kejadiannya sama kayak yang waktu ngambil piring kali. Bentar ya, ngambil piring dulu. Ngambil piring kayak gitu. Kalau ngambil piring saya emang nggak tahu, saya lihat emang kosong. Iya. Tapi kalau teh botol nggak megang juga. Cuma saya sempat ngeliat posisi visualnya. Oke. Doang. Tiba-tiba. Iya. Pendakian di tahun 95 ya. Pada saat itu berbeda banget mungkin sama sekarang Bang gunungnya ya. Nggak tahu deh. Tapi emang zaman-zaman segitu tuh, tahun-tahun segitu emang dulu pendaki emang sering naik malam Bang ya. Ya, lebih enak kita enak malam. Soalnya kan biasa kan kalau naik itu suka ngantri Bang. Apalagi kan kalau kita ngambil jalur kayak tahun baru gitu kan, lagi acara-acara. Pasti rame ya. Wah, jalur tuh ngantri banget. Gitu. Tapi pas yang kemarin saya naik itu, kadang sih nggak disebut rame, nggak disebut sepi juga. Karena saya juga berapa kali jarang ngelewatin posisi saya. Ini kan dari sudut pandang Bang Imam ya. Mm-mm. Dan kemarin juga kita sempat syuting juga Bang sama Bang Kolit. Mm-mm. Dan belum ditayangin juga. Mungkin nanti bisa dibarengin nih tayangin ya. Boleh. Atau mungkin beberapa hari baru video Boleh, tayangin boleh. juga kan. Dari teman-teman Bang Imam masih ada nggak nih yang sampai sekarang? Kalau- Kan kemarin sempat bilang Bang Kolit sempat bilang kan Bang Micin ini udah almarhum ya. Udah almarhum. Itu meninggalnya setelah pendakian apa gimana? Setelah pendakian. Berapa lama jarak, setahun, 2 tahun? Oh, lumayan lama sih. Oh lumayan lama Kalau berarti ya. istilah kata ini pure ya. Kalau Mecin ini istilah kata meninggalnya bukan karena hal-hal Bukan goib karena hal sih, kayak gitu ya. Karena Mungkin karena sakit emang aja. sakit aja Iya. ya. Gitu. Oke. Itu aja sih. Nah, kalau kisahnya lagi ya paling kisahnya kayak masing-masing teman kisahnya beda-beda. gitu Iya, kan. makanya kan tadi kan sempat bilang kok ceritanya agak beda nih sama Bang Kolit. Iya. Ya kan emang sudut pandangnya aja yang berbeda Iya. kan. Mungkin Bang Imam juga ngalamin kayak gini dan Iya. Bang Kolit ngalamin kayak gini. Dari Iya. segi si ini mau tuh Bang kira-kira diundang. Kalau Yang temennya Bang Imam CS itu. ya kalau pengen sih emang kan karena sepenggal kisahnya itu yang paling dahsyat saya sama Olik ya. Iya. Kalau yang kisah di perjalanannya gitu kan, antara si Kotak punya cerita, si Werki punya cerita, apalagi si Uli ini yang megang, ada pertarungan antara si Uli dengan iya, si itu ya. Yang terakhir itu ya. ya si Uli dengan si Helen ini kan ada pertarungan tuh. Nah itu lumayan juga tuh kisahnya tuh bagaimana kontraknya ataupun keributan itu. Pada tuh. saat itu Bang, kan sempat di warung, kan temen-temen sempat di kandang kuburan kuda ya, yang sempat berdua sama Bang Kolit berdua kan, yang lain pada turun. Itu
pas sampai bawah sempat nanya nggak bang? Lu kenapa nggak langsung naik? Oh itu nanya bang. Itu apa bang jawabannya mereka? Gitu. Mereka bilang Burik udah naik gitu. Burik udah naik gitu. Pas Burik udah naik, kata versi Burik, dia ketemu 2 orang yang nemenin Mecin ini. Oh, Gitu kan. oke. Bro, lo lihat teman gue di atas gak? Gitu. Lihat gitu. Temen lo yang hilang itu ya, udah gue temuin tuh udah diamanin sama temen lo di atas berdua. Nah, si Burik akhirnya balik lagi. Oh, mungkin rombongan yang nemuin Bang Mecin ya? Iya. Iya, yang nemuin di atas pohon. Iya. Oh, makanya dia turun lagi. Dia turun lagi, dia pikir, udah ditemuin, Udah aman tinggal berarti turun ya. lagi gitu kan. Oke. Nah, di perjalanan saya kesel Ya, gitu Bang kan. Burik kagak tahu ya itu ya, gua ngalamin apa di atas Iya, pohon. dia pikir normal-normal aja kali gitu kan. Iya. Ya kan saya pikir kan di perjalanan siapa tahu benturan gitu kan. Iya, biar bisa Kagak nolongin ada. lah gitu Iya. kan. Gitu. Makanya dia pikir, udah nolongin, udah gua turun lagi. Iya. Ya emang kayak gitu. Duh. Lu gak sempet ngambek bang di bawah? Ngambek lah. Tai lu semua ya akhirnya. Bangsat tuh semua kayak gitu. Lu kan ke atas lu. Katanya lu mau ke atas lu gitu kan. Udah ke atas tuh si Burik mau ke atas gitu. Nah, jadi sila kata gini, ada si Omen dia turun ke bawah laporan untuk orang kehilangan nih, persiapan takut kenapa-napa nih. Iya. Gitu. Untuk apa sih kalau kita sebut namanya itu? Evakuasi lah. Evakuasi lah Iya. gitu kan, takut kenapa-napa. Pemikiran kita kan ini takut kenapa-napa nih anaknya gitu kan. Si Burik naik ke atas. Jadi mereka tuh bagi 2 tugas. Berarti dua orang jalan gitu ya? Si Omen turun ke bawah, di laporan persiapan takut mau dijemput. Rencananya memang mau udah dijemput, besok mau dijemput nih. Kalau misalkan tidak ditemukan. Kalau misalkan malam ini belum turun, paginya baru mau di jalan gitu ya? Karena kan kalau laporan kayak gitu kan harus 24 jam dulu. Iya, udah laporan versi Jomat. Iya. Nah, kalau versi Burik, karena si Omen udah lapor ke bawah kan, si Burik naik ke atas ngejemput kita-kita. Gitu, di untuk tengah persediaan jalan. air dan makan. Iya. Sama nemenin kita. Nah, di tengah jalan, si Burik nemuin nama yang udah nemuin tadi. Yang mendaki itu ya? Iya, berarti kan brengseknya dia turun lagi brengsek kan. Bukan naik ke atas Iya. kita perlu air. Iya, gitu. bener ya. Nah, kita di perjalanan berharap betul berpapasan sama temen. Iya. Mana belum makan juga lagi bang? Nah, iyalah, gitu. Cuma air doang, itu pun air hujan. Air hujan. Tapi pas udah gitu nggak minum sih bang. Udah lupa sama air, gitu. Mulut cuma udah asin aja cuma di situ. Jadi bang, sama kejadian yang gokil, lu sempet main tarik-tarikan, mungkin dibilang makhluk itu genderuwo mungkin bang? Iya, berbulu, mata merah. Itu gede nggak bang ukurannya? Kalau disebut gede sih, mungkin keadaan itu normatif nggak gede sih om. Karena posisi kita lagi seimbang sih, kayak orang dewasa aja sih. Gitu. Dan dia dari atas narik tangan, emang Dari bener-bener dipegang tangan si Miki berarti, Bang? Kalau dari kasat mata kelihatannya gitu kan, Mecin tuh ngerang gitu kan, kayak orang kemasukan. Saya megang kakinya gitu kan. Cuman kalau dalam visual yang saya seolah-olah kayak sebut seolah, saya nggak berani juga kan. Saya ngeliat tuh emang tarik-tarikan gini, tarik-tarikan gitu. Tapi emang keberasa bang, kayak ada yang narik dari atas gitu. Narik, rasa narik. Kalau saya narik aja begini gitu kan. Iya, kalau emang gak ada yang narik dari atas, pasti kalau ditarik gini langsung turun. Saya narik juga begini, apa nih? Gini lagi, saya lihat gini, Jaraknya deket berarti bang? Deket om. Deket jaraknya. Mental lu masih, mental lu masih gitu. kuat bang pada saat itu? Udah down, cuma diberaniin. Oke, karena berpikirnya ini teman gua loh. Ini temen gitu. Jadi saya saat itu berpikiran kalau misalkan ini anak kenapa-napa, gue mau ngomong apa sama orang tuanya. Wah. Gitu, gue bertanggung jawab gimana sama orang tuanya kalau seandainya lu temen lu tinggal cuman gara-gara kita ngebela diri, nyelamatin diri sendiri. Mungkin gitu. kalau dari Bang Imam sama Bang Khalid turun aja masa bodoh lah, mungkin kita nggak tahu bang ya. Iya. Mungkin bakal selamat apa enggak kan? Nah itu dia. Saya berpikiran gue pasti disalahin ntar. Iya. Apalagi kan pas waktu di jalan kan dia mau pulang terus kan? Pulangnya itu ke arahnya atas. Pokoknya ke atas mulu. Kita pegangin terus. Cuman yang pertama, jebol yang pertama doang tuh jebol kan. Iya. Yang kedua ketiganya kita nggak kasih. Kita bengkek terus. Gitu. Padahal mah dia mau lari-lari terus, gue mau ke atas, nggak ada turun gitu. Akhirnya mama kita terbiasa. Yang tadinya takut terbiasa, cuman takutnya hilang, yang timbul tuh capek sama mental yang kecapean. Itunya. Kalau yang pertama kan kita rasa ketakutan nih, karena kita berpikir karena lu bukan Mecin, lu dilihat tuh. Iya. Ditanya kenapa sih kayak banget banget gitu, kayak kan. cewek berarti ya. Iya, gitu. Nah, udah. Nah, kisah itu sekarang ya tinggal kisah lah gitu. Sekarang ya mudah-mudahan si almarhum diterima di sisinya lah. Gitu, mudah nih. Ya namanya apa kata pikir, ya mudah-mudahan nih jadi pengalaman saya aja sih gitu untuk kedepannya supaya nggak jadi kayak gini lagi gitu bang. Iya. Kan banyak lu zaman-zaman sekarang yang temennya ditinggal. Iya. Kan kayak gitu. Cuma perihal karena capek apa gimana ditinggal turun apa gimana gitu. Iya. Nah tadi kan sempet
Bang Imam cepet bawa foto ya? Itu dibawa ya? Bawa. Itu foto pendakiannya bang? Itu foto pendakiannya kita. Itu Cuman masih kelis ya? itu udah dicetak udah berapa kali om gitu. Cuman mungkin anak-anak ada yang mau nyetak, ada yang mau kagak nyetak nih, dia diambil-ambilin aja kan. Oh gitu Gitu. ya. Nah terus klise-nya kalau nggak salah kan 2 roll. Itu akhirnya cuma dapat 1 roll doang kan. Nggak 1 roll lagi saya nggak tahu kemana tuh. Tetapi ya udah habis fotonya diambil anak-anak dulunya. Kayak gitu. Jadi udah ya tinggal berapa nih, nggak sisa-sisa yang kemarin-kemarin aja sih. Iya, yang penting gitu. buat ada kenangannya aja ya. Iya. Kalau ini tuh pendakian gue di tahun 95 gitu, dan jangan alasan kalau pendakian Iya. tahun-tahun segitu tuh nggak ada dokumentasinya bang. Iya. Gitu. Nah itu terakhir tuh cerita lagi sama anak-anak kan. Kemarin kita ketemu sama tim yang kemarin ke Cermet tuh. Tempat nongkrong di tempat Bang Ngolik. Sampai sekarang pikirannya gitu dong. Kalau andai kata saat itu Mecin lewat ataupun nggak ketolong. Iya. Gimana kita ceritanya sama orang-orang ini? Iya, bener ya. Kita alhamdulillah ketolong loh semuanya tuh gitu kan. Itu kalau ceritanya daripada Tapi pas setelah pendakian itu masih sering naik gunung lagi bang tuh anak-anak? alhamdulillah masih. Masih ya? Masih. Terakhir kali naik gunung berarti tahun berapa tuh? Saya Vakum-vakumnya lah. Vakum-vakumnya tuh saat itu sih naik gunung udah mulai nggak dengan teman-teman lagi ya. Oh Saat beda itu. beda Nah, ini ya berarti ya? Saya kuliah kita naik gunung sama teman-teman kuliah, Om Ben juga udah mulai iya. kerja, Cuma jadi masih naik gunung aja ya kan? masing-masing jadinya Iya, gitu kan. Tapi kemarin-kemarin nih tahun-tahun berapa terakhir naik gunung berarti? Oh udah nggak pernah lagi kan. Habis tahun 2005 lah kita terakhir udah nggak pernah naik lagi. Oh 2005 itu udah vakum udah sampai vakum sekarang bang? sampai sekarang. Oke, Nggak naik lagi. Gitu. Oke nih Bang Imam, thank you Iya. banget nih udah datang Sama-sama. jauh-jauh ya dari Sama-sama. Kebayoran Bang ya. Iya. Kebayoran. Dan mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian horor Siap, banget, gokil siap. sih Bang nih antara hidup dan mati seorang teman ya Bang. Nah itu dia. Gokil sini keren Bang. Respect nih buat Bang Imam Iya, sama Bang makasih. Kolit juga tuh ya. Ya betul. Oke Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Imam punya pesan-pesan nih Bang buat teman-teman semua. Ya kalau saran saya sih kalau kita naik gunung persiapin mental lah kuat semuanya lah, terus sama persediaan makanan, terserah cara model kayak gimana. Kalau Iya. saya kan tadi kan cuma ngelempar makanan, ngelempar air di pertengahan untuk persiapan turun. Iya. Gitu. Kalau bisa persiapan lebih kuat lagi dan tim anak-anak lebih disolidin lagi gitu kan, karena di depan kita nggak tahu gimana sih keadaannya, sulit kita lihat walaupun kita udah berapa kali naik, terkadang hari ini dengan hari besok tuh beda. Iya. Gitu. Tergantung hari sialnya aja. Iya Dapat gitu. ya Bang ya. Makanya lebih banyak berdoa lah. Gitu, Karena kan berbeda banget pas waktu pendakian ada Helen itu horor banget kan. horor banget. Nah pas minggu depannya ke Biasa situ aja. lagi nggak ada apa-apa kan. Nggak ada apa-apa. Nah itulah pendakian. Tapi kok bisa aneh Bang, wapak lu kagak mempan Bang. Itu dia makanya lempar sana masih ada kali. Mungkin kalau abang kasih saran nemuin, kalau nemuin abang ambil aja bang. Kulit macan loh itu jarang Macan, Bang. kulit Iya. macan nama kotakan segini huruf Arab gitu kan. Iya, Gara-gara jarang saya itu tempolin kulit sini nggak mempan, buang aja nggak mempan percuma. Oke, mungkin itu Oke. dari gua Bang Mange dan juga Bang Imam. Gua Yap. pamit undur diri. Kurang Yap. lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.